Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah aksi nyata modul 2.2. Perkenalkan, saya Famsatul Fadila, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Malang, yang didampingi oleh Ibu Retna Irawati sebagai fasilitator dan Ibu Agnes Yuni Puji Astuti sebagai pengajar praktik. Refleksi diri aksi nyata modul 2.2. Fakta atau peristiwa. Implementasi materi modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional PSE pada rekan sejawat saya lakukan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 di ruang Komite Pembelajaran SMA Negeri 3 Malang. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara guru mata pelajaran lain yaitu biologi, fisika, sejarah, dan tenaga kependidikan. Feeling, perasaan. Perasaan saya senang dan bahagia karena telah berbagi dengan rekan sejawat guru dan tenaga kependidikan terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional. Funding atau pembelajaran dapat menghormati rekan guru yang memiliki pengalaman lebih banyak dan rekan guru muda yang menghargai akan pengetahuan dan wawasan baru. Manfaat praktik baik atau berbagi materi PSE ini memberikan pengalaman baru bagi saya. Bahwasanya jika kita menguasai PSE, maka dapat meningkatkan performa akademik peserta didik, menciptakan lingkungan yang positif, pembelajaran berpusat pada murid, dan meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional. Feature penerapan pembelajaran 5 KSE tersebut akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan standar isi dalam Standar Nasional Pendidikan. Berikut ini adalah video aksi nyata modul 2.2. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Untuk mengawali kegiatan hari ini yaitu aksi nyata modul 2.2 pada pembelajaran sosial dan emosional, yaitu dari saya, Famsatul Fadilah. Mari berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Dapat diakhiri. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih yang pertama yaitu atas kehadiran Bapak Ibu sekalian memenuhi undangan kami untuk implementasi aksi nyata yaitu modul 2.2 pada program guru penggerak. Yaitu pada modul 2.2 ini Bapak Ibu sekalian yaitu pada proses pembelajaran sosial emosional. Ini perkenalkan saya Famsatul Fadilah, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 3 Malang. Di SMA Negeri 3 Malang kebetulan ada 5 CGP. Kebetulan saya yang pengampu untuk PJOK, kemudian ada Pak Hendri, pengampu biologi, kemudian Pak Wawan, pengampu fisika, dan juga Bu Enda, pengampu mata pelajaran bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah Bu Titi, pengampu mata pelajaran kimia. Terkait hal itu, ini dari saya yaitu seorang guru harus mengulurkan tangan untuk membimbing murid dalam meraih mimpinya, namun mendampingi dan mengawal mereka untuk mewujudkannya adalah sebuah kewajiban seorang guru. Inilah kegiatan hari ini, kita sharing, kita berbagi. Kebetulan saya mendapatkan lebih dulu terkait dengan pembelajaran emosional, sosial dan emosional ini. Kemudian dalam hal pendahuluan ini, Bapak Ibu sekalian, ada poin penting yang menjadi latar belakang dari kegiatan hari ini, yaitu kesadaran akan proses pendidikan yang dapat menuntun tumbuh kembang murid secara holistik untuk menjadi perhatian pendidik selama ini. Kesadaran ini berawal dari teori kecerdasan emosional Daniel Goleman, dikembangkanlah CASEL, Collaborative for Academic, Social, dan Emotional Learning pada tahun 1995. Sebagai konsep pembelajaran sosial dan emosional atau biasa kita singkat dengan PSE.
Ini teori ini, kajian ini saya dapatkan dari Yo Rusiati dan Pinkanka, Chili modul 2.2 pada pembelajaran sosial emosional edisi ketiga tahun 2002 ini. Kemudian tujuan dari kegiatan hari ini adalah mendorong perkembangan anak secara positif dengan program yang terkoordinasi antara berbagai pihak dalam komunitas sekolah atau bahkan pencapaian dari penerapan PSE atau pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial dan emosional ini ada tiga ranah di sana yang akan kita bahas nantinya. Untuk yang pertama adalah peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional, kemudian lingkungan belajar dan belajar yang suportif, kemudian peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan juga toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah. Di mana 5 kompetensi tadi yaitu untuk apa? Peningkatan perilaku positif, kemudian pengurangan perilaku negatif, kemudian pengurangan tingkat stres dan juga peningkatan performa dari akademis atau akademik. Kemudian di sini Bapak Ibu, manfaat dari pembelajaran sosial emosional ini itu adalah pentingnya mengintegrasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas, tidak hanya akan berpotensi menghasilkan pencapaian akademik yang lebih baik, namun juga pembelajaran sosial dan emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk dapat sukses dalam berbagai area kehidupan mereka di luar akademik, termasuk kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Dari manfaat ini, lanjutannya adalah berdasarkan Nobel dan McGrath tahun 2016, di mana menyebutkan bahwa well-being murid yang optimal adalah keadaan emosional yang berkelanjutan atau relatif stabil, yang ditandai dengan sikap dan suasana hati yang secara umum positif, relasi yang positif dengan sesama murid dan guru, resiliensi, optimalisasi diri, dan tingkat kepuasan diri yang tinggi berkaitan dengan pengalaman belajar yang ada di sekolah. Maknanya di sini resiliensi ini juga adalah sebuah ketangguhan diri. Bahwasanya ketangguh itu seperti apa sih? Sewaktu dia mengalami kegagalan, maka dia mampu bangkit. Itu maknanya tangguh atau resilient. Sehingga pada saat dia, contoh PR dia terlalu banyak atau bisa jadi dia menghadapi stres yang tinggi, pada saat dia mampu memanajemen dirinya, maka dia akan mewujudkan ketangguhan itu sendiri. Berikutnya adalah implementasinya. Bapak Ibu sekalian, untuk implementasi dari PSE ini adalah pertama, definisi dari PSE itu sendiri. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah agar dapat yang pertama ini memahami, menghayati dan mengelola emosi atau kesadaran diri. Jadi menciptakan atau membuat murid itu sadar akan dirinya, kemampuan dirinya, kemudian menjadi dia melakukan sesuatu itu berdasarkan atas kesadarannya sendiri, bukan karena faktor luar atau ekstrinsiknya. Kemudian yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan positif dalam hal pengelolaan diri. Pengelolaan diri masuk ke manajemen diri. Manajemen diri di sini pun juga dalam hal sewaktu dia menghadapi stres atau posisinya dia tertekan. Contohnya pada saat dia berkemampuan sosial, dia menghadapi sendiri tugas-tugas itu seperti apa yang menjadi tanggung jawab dia. Menuju ke arah berikutnya yaitu merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Kesadaran sosial di sini. Contohnya menunjukkan empati adalah sewaktu temannya bercerita kepada dirinya, apakah ada tanggapan atau respon dari dia itu seperti apa? Bukan mengoloknya dari permasalahan itu, akan tetapi dia memberikan tanggapan positif. Itu harapannya. Jadi sesama siswa maupun sesama terhadap guru pun juga demikian. Ada kalanya kan kita punya murid itu gitu ya, cerita ke kita, itu tanggapan kita seperti apa. Sewaktu dia mau bercerita itu sebenarnya kesadaran dirinya bahwasanya saya mampu ini bercerita kepada orang yang saya ceritakan, berarti apa? Sewaktu dia mau cerita itu otomatis dia percaya akan ini pasti bisa memberikan solusi terhadap orang itu, bukan mengolok dia atas masalahnya, tetapi dia akan menunjukkan rasa empati itu. Kemudian yang keempat adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Di sini masuk ke keterampilan berelasi. Seorang siswa memiliki kemampuan berelasi pada saat kapan? Pada saat mereka melakukan kerja kelompok. Dia pasti tidak secara egois
mengusulkan apa ide-ide dia harus dipakai kan gitu, enggak. Di situ pasti akan muncul, oh iya dia pasti mendengarkan pendapat dari kawan-kawannya. Kemudian dari keterampilan berelasi di situ membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Di sini pada saat dia bekerja kelompok, dia akan menentukan, oh kita pakai produknya, contoh ini produk membuat poster. Dia menentukan poster itu saja dia sudah pasti mendengarkan dari masukan teman-temannya. Jangan poster wes, pakai PPT aja. Terus yang satunya, jangan PPT itu terlalu sederhana, kita pakai video aja. Nah, itu nantinya di kelompok itu dia harus memutuskan. Pada saat dia memberikan sebuah keputusan, maka dia bertanggung jawab akan hasil itu sendiri. Di situ makna dari pembelajaran ini. Kemudian di sini ada kerangka kompetensi. Ada 5 kompetensi sosial emosional yang masuk pada pembelajaran sosial emosional tadi. Yang pertama yang masuk ke kategori yang awal tadi yaitu kesadaran diri. Yang kedua manajemen diri. Yang ketiga kesadaran sosial. Kemudian yang keempat keterampilan sosial. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, praktik kesadaran penuh yang membutuhkan mohon maaf saya balik ya. Dari 5 kompetensi tadi harus dilakukan seperti apa? Kesadaran diri harus dilakukan dengan penuh dia lakukan kesadaran diri itu secara sadar. Jadi tidak setengah-setengah gitu. Maknanya dia harus memang all out gitu kan. Nah, di sini praktik kesadaran penuh atau mindfulness. Praktiknya seperti apa? Yang pertama yaitu dapat diartikan sebagai kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang dilandasi rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi dan berdasarkan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan ataupun ditumbuhkan. Maknanya kesadaran diri itu memang ya karena kita diciptakan sebagai manusia, otomatis kita diciptakan itu memiliki hati nurani. Nah, di sini hati nurani itu luar biasa, sehingga ini yang perlu kita tumbuhkan juga. Berikutnya well-being. Well-being ini adalah untuk mencapai kesejahteraan psikologis. Bagaimana kesejahteraan emosional itu? Dari 5 kompetensi tadi, tujuannya atau sasarannya adalah untuk mencapai kesejahteraan psikologis, di mana kesadaran penuh ini ya atau mindfulness, penerapan pembelajaran sosial dan emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being. Ekosistem sekolah yang digambarkan dalam piramida K4Katanius atau menurut Hawkins tahun 2017. Sehingga bagaikan rumah, kesadaran penuh ini adalah fondasinya atau landasannya. Kemudian untuk mengembangkan pada tubuh rumah itu ada tembok dan lain sebagainya adalah 5 kompetensi. Ujungnya adalah yaitu well-being atau kesejahteraan psikologis. Bentuk implementasinya Bapak Ibu sekalian, kompetensi sosial dan emosional ini ada 4 item. Di mana 4 item ini pengajaran eksplisit, kemudian integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaannya iklim kelas dan budaya di sekolah, kemudian penguatan KSE atau pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah, sehingga well-being akan terpenuhi bukan karena di dalam kelas saja atau di ranah guru dan murid saja, tidak. Akan tetapi yang pertama adalah pengajaran eksplisit ini lebih ke arah ekstrakurikuler Bapak Ibu. Jadi atau kokurikulernya bisa masuk, akan tetapi lebih banyak seperti kita berkegiatan. Yang kegiatannya OSIS itu kan kokurikuler. Ekstrakurikulernya untuk pengembangan keterampilan dia. Makanya di sini ada eksplisit. Kemudian integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Ini lebih ke arah kita antara guru dan murid di dalam kelas. Kemudian menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Secara otomatis ini bukan hanya di dalam kelas tetapi di lingkungan sekolah pula. Dan yang terakhir adalah penguatan KSE, pendidik dan tenaga kependidikan. Disinilah perlunya adanya pendidik bukan hanya untuk guru, tetapi juga ada untuk tenaga kependidikan. Pengajaran eksplisit, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Untuk kesadaran sosial itu yang seperti apa sih yang KSE yang dikembangkan dalam hal eksplisit itu? Pengajaran
eksplisit mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih. Yang saya sampaikan tadi, kesadaran sosial dia. Mungkin di sini saya contohkan deskripsi kegiatan pembelajarannya adalah hal yang dikatakan oleh guru adalah anak-anak silakan mengikuti kegiatan Saba Desa. Kalau ini kebetulan dari sekolah lain, kalau kita mengikuti bedol desa. Nah, itu sehingga bagaimana kegiatan di dalamnya, yaitu kegiatan ini ditujukan untuk menumbuhkan kesadaran sosial kalian sehingga semakin menguatkan rasa empati. Kemudian lakukan kegiatan bakti sosial berupa apa? Membantu aktivitas dan bekerja sama dengan inang. Ini contoh kalimat-kalimat yang kita berikan ke anak-anak. Jadi kita juga secara tidak langsung itu pasti menyampaikan tujuan dari kegiatan bedol desa itu. Ngapain sih saya ke sana? Untuk apa sih saya ke sana? Berarti menumbuhkan apa? Kesadaran sosial dia. Kan dia harus menyesuaikan diri dengan inangnya. Kemudian apa sih aktivitas inang itu setiap hari? Disitulah yang penting Bapak Ibu, sehingga apa? Kemampuan sosialnya dia teruji di situ. Contoh yang terlibat siapa? Di sini banyak, ada guru, karyawan, dan peserta didik. Bukan hanya pendidik ya. Kalau di sini saya menggunakan karyawan, biasa kita menggunakannya juga tenaga kependidikan. Kemudian tempatnya apa? Desa, lokasi dari kegiatan Saba Desa atau bedol desa. Kalau kita kan bedol desa ya. Kemudian durasinya berapa lama? Oh, selama ini kan 3 hari 2 malam. Kemudian kebutuhannya apa saja di situ? Ternyata karena di situ kita memiliki kegiatan yang notabene sosial. Oh, ada kegiatan bakti sosial. Kemudian ada penyuluhan kesehatan. Disitulah perlengkapan apa yang diperlukan. Berikutnya kegiatan eksplisit lainnya. Bapak Ibu sekalian pasti yang sudah terbiasa dengan aktivitas seperti Pak Bangkit ini kan aktivitas P5 yaitu berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi data dan fakta. Anak-anak pasti disuruh diminta untuk menganalisa dulu apa yang menjadi proyek dia, kan gitu kan. Setelah itu dikembangkan, oh ternyata dia setelah menganalisa dan dia mendapatkan data, yang dia lakukan apa? Dia membuat sebuah keputusan. Oh, saya mau buat proyek ini. Itulah kemampuan emosional dia, kesadaran di sini adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini contoh atau implementasinya. Kemudian, apa yang harus dilakukan oleh guru? Contoh, ini salah satu contoh untuk yang dikatakan guru ya. Guru meminta peserta didik setiap kelas mengerjakan tugas proyek P5 dengan tema senam ceria. Ini contoh. Jadi peserta didik diminta membuat proyek tersebut mulai dari perencanaan, pelaksanaan proyek, dan kemudian pelaporan kegiatan. Jadi dia memutuskan senam ceria kenapa? Oh, dia menganalisa contoh tingkat kebugaran jasmaninya anak-anak semanti itu pada kategori sedang ataupun bisa jadi rendah. Karena apa? Karena aktivitas fisiknya kurang. Aktivitas fisik yang diharapkan adalah sebenarnya aktivitas fisik yang seperti apa? Aktivitas fisik olahraga. Sehingga dia memutuskan yaitu senam ceria. Kenapa dia ambil senam ceria? Oh, senam ceria itu landasannya berdasarkan faktanya atau data itu hanya berlangsung 6 menit. Nah, berlangsung 6 menit itu jika dilakukan di dalam kelas pun juga bisa. Sehingga dia punya waktu atau proyek setiap hari ada senam ceria diputar pada saat jam-jam posisi anak-anak jenuh, capek pada posisi duduk. Contoh itu ya. Dia proyeknya adalah sekitaran jam berapa sih? Oh, setelah jam istirahat kedua itu kan pasti ada pembelajaran lagi, kita jam 1. Anak-anak ngantuk-ngantuknya itu jam 1, setengah 2 kan gitu kan. Dia putar untuk lagunya, semuanya berdiri di ruangan itu, tinggal mundurkan bangkunya, dia senam ceria sebentar hanya 6 menit. Refresh kembali, pembelajaran kembali. Bisa contohnya seperti itu untuk penerapan dari proyek atau P5 itu sendiri. Yang kedua adalah integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Ini contohnya Bapak Ibu, pada posisi kalau mengambil bentuk implementasi dari integrasi praktik mengajar guru dan kurikulum akademik adalah masuk ke KSE yang dikembangkan apa? Oh, kesadaran dirinya. Apa itu? Integrasi praktiknya adalah menunjukkan integritas dan kejujuran. Seperti apa sih dalam pembelajaran untuk integritas dan kejujuran itu? Yaitu contohnya ini, yaitu guru memberikan instruksi kepada peserta didik untuk mengerjakan tugas individu terkait materi dengan jujur dan bertanggung jawab selama 45 menit. Contohnya gini Bapak Ibu
pertemuan pertama atau masuk ke materi KD yang terbarukan atau KD baru, itu Bapak Ibu yang lakukan adalah melakukan kuis atau pretest. Yang biasa kita sebutkan pretest. Nah, pretest itu panjenengan semua tinggal meminta anak-anak kerjakan pretest yang Bapak Ibu berikan. Kamu kerjakan dengan jujur tanpa membuka HP kamu maupun materi yang kamu ketahui selama ini, sehingga kamu lakukan dengan jujur atau memiliki integritas. Dia lakukan berapa lama? 45 menit. Sudah kita berikan kepercayaan itu kepada anak-anak. Ini kesadaran diri bahwasanya dia mau melakukannya secara jujur ataupun dia ternyata diam-diam membuka catatan. Maknanya apa? Berarti dia tidak melaksanakan kejujuran itu. Berarti kesadaran dirinya bagaimana? Ya dianggap kurang. Tapi sewaktu dia memiliki integritas dan juga memiliki kejujuran yang baik, apa yang dia lakukan? Ya pastinya dia ngerjakan serius dan tidak ragu-ragu lagi untuk mengerjakan tanpa membuka itu ya. Kemudian ini yaitu manajemen diri, yaitu pada posisi bentuk implementasi integrasi dari praktek mengajar. Apa? Yaitu contohnya itu memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Di sini manajemen diri contohnya adalah guru meminta peserta didik untuk aktif dalam proses pembelajaran seperti mengajukan pertanyaan maupun menjawab pertanyaan. Ini contoh dari manajemen diri. Oh, dia punya inisiatif nggak untuk bertanya di dalam kelas itu, gitu ya. Kemudian bentuk implementasi yang lagi adalah KSE yang dikembangkan kesadaran sosial, yaitu mendemonstrasikan empati pada dan juga rasa welas asih. Yang saya sampaikan awal tadi, jika ada temannya yang curhat ke dia bisa nggak memberikan rasa empatinya dia, bukan mengolok atas permasalahan dia, akan tetapi dia lebih ke arah, dia dengarkan, kemudian dia bisa memberikan masukan, gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada yang dikembangkan keterampilan relasi, di mana untuk ini masih di dalam kelas, yaitu praktik mengajarnya adalah seperti hal apa keterampilan relasi itu tadi yang saya sampaikan di dalam pengerjaan dia kerja kelompok. Apa yang dilakukan? Yang dikembangkan di dalamnya adalah pasti ada komunikasi yang efektif dalam kelompok. Yang kedua, mengembangkan relasi atau hubungan yang positif. Nggak mungkin waktu dia kelompok komunikasinya nggak bagus, otomatis apa? Mesti bertengkar. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya adalah mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaborasi atau kolaboratif. Sehingga dia jika ada masalah, karena itu kerja kelompok, dia kolaborasi antar teman. Kemudian menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok. Maknanya di sini apa? Keterampilan relasi ini pasti di dalam kelompok itu ada yang memimpinnya. Apa yang di sini kegiatan pembelajarannya seperti apa? Guru meminta peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk memecahkan permasalahan materi berdasarkan sumber belajar yang ada. Kemudian diminta membuat produk media presentasi sesuai dengan pilihan kelompoknya. Pilihan kelompok pada produk ini, Bapak Ibu sekalian, ini nanti arahnya kemana? Ke keputusan yang bertanggung jawab yang dikembangkan. Jadinya semuanya punya istilahnya apa? Hubungan atau punya relasi. Berikutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang dikembangkan apa? Berlatih membuat keputusan yang beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Deskripsi kegiatannya, contohnya adalah guru meminta peserta didik dalam kelompok mengerjakan proyek yang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan juga pelaporan seperti yang saya sampaikan di awal tadi dalam hal pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah penciptaan iklim kelas dan budaya, Bapak Ibu. Bagaimana? Yaitu pada KSE yang dikembangkan di sini adalah kesadaran sosial. Untuk kesadaran sosialnya kita termasuk sekolah ramah anak. Secara otomatis iklimnya pasti akan menjadi bagus. Baik Bapak Ibu, saya ulangi kembali untuk kesadaran sosial pada bentuk iklim kelas dan budaya sekolah. Di sekolah kita SMA Negeri 3 Malang masuk pada ini sekolah ramah anak. Di mana sekolah ramah anak ini yaitu dengan memiliki iklim kelas dan budaya sekolah yang perlu dikembangkan, yaitu adanya perlakuan adil bagi murid laki-laki dan perempuan. Kedua, keterlibatan murid dalam menciptakan lingkungan sekolah. Kemudian
menghilangkan perundungan dan diskriminasi, kemudian penghormatan terhadap pandangan murid dalam keterlibatannya untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman dan tenang. Deskripsi bentuk kegiatannya untuk menciptakan atau implementasi dari iklim kelas dan juga budaya sekolah adalah adanya kerjasama antara tenaga kependidikan dengan murid dan orang tua melalui pertemuan orang tua murid. Biasa yang kita lakukan adalah ini ya, AI Bawi Karsu. Itu informasi dari sekolah untuk wali murid dan dikembangkan seperti apa, seperti itu. Kemudian membuat program kerja yang sifatnya mendukung pengembangan karakter murid ke arah yang lebih baik. Kemudian membuat peraturan secara transparansi, akuntabilitas, dan memiliki keterbukaan informasi serta penegakan hukum yang jelas. Contohnya apa Bapak Ibu? Kita harus melakukan sosialisasi dulu terhadap seragam sekolah. Ya, seragam sekolah itu kan ada beberapa macam. Ada seragam sekolah yang digunakan setiap harinya, ada juga seragam sekolah yang digunakan di lapangan. Kalau di SMK bisa jadi ada PDH, ada PDL, macam-macam. Ada untuk di bengkel dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau di sekolah kita pasti ada seragam, hari Senin itu pakai abu putih, kemudian mengenakan jas, dan berdasi lengkap, mengenakan sepatu warna hitam. Kemudian hari Selasanya tanpa mengenakan jas abu putih, sama yaitu dasian. Hari Rabunya dan Kamis kebetulan mengenakan batik yang sudah yaitu batik sekolah. Kemudian bawahnya tidak boleh celana jeans tapi celana kain dengan warna hitam. Itu sebuah aturan dan itu disosialisasikan. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir terkait dengan penguatan KSE adalah untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Bapak Ibu sekalian, ada 3 macam dari bentuk implementasi penguatan KSE untuk pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu yang pertama adalah menjadi teladan, kemudian kolaborasi dan pemimpin. Contohnya adalah untuk menjadi teladan di sini adalah kesadaran dirinya yang dikembangkan, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri. Bapak Ibu sekalian, kelebihan saya apa sih sebagai seorang guru? Kemudian ada nanti kelebihan saya apa sih sebagai tendik atau tenaga kependidikan? Spesifikasinya di sini lebih bagus lagi. Kalau di Semanti kan spesifikasinya asetnya apa? Sebagai laboran biologi. Maka otomatis dia pasti memiliki sertifikasi untuk laboran biologi. Tidak mungkin dia akan mendaftarkan dirinya untuk laboran kimia karena tidak sesuai dengan aset atau kemampuan dirinya. Bapak Ibu sekalian yang di sini, guru biologi ya guru biologi. Kemudian guru fisika, ini sesuai asetnya. Pada saat itu bisa nggak mengembangkan diri? Setelah menjadi guru biologi, kemudian sejarah, kemudian fisika, kemudian PJOK, itu bagaimana cara mengembangkan dirinya? Manajemennya adalah menunjukkan disiplin dan motivasi. Contohnya adalah Bapak Ibu sekalian tepat waktu hadir ke sekolah itu. Tanpa karena ini pimpinan saya negur saya, makanya saya datang tepat waktu. Bukan karena itu, tetapi karena kesadaran dirinya bahwasanya saya datang itu merupakan bentuk tanggung jawab saya untuk datang ke sekolah tepat waktu, masuk ke kelas tepat waktu dan lain sebagainya. Kemudian bentuk kegiatannya adalah menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugasnya. Contohnya kalau Bapak Ibu guru menyiapkan perangkat pembelajarannya, kemudian melakukan proses pembelajaran itu sendiri, kemudian terakhirnya adalah melakukan evaluasi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita mungkin ini ada tambahan yaitu refleksi, melakukan refleksi apa sih yang baik untuk kita. Dan kita juga harus kita mampu untuk mendengarkan atau masukan dari orang lain. Berikutnya di sini disiplin, tertib dalam administrasi. Kita tidak lepas dari administrasi sekolah, apalagi yang tenaga kependidikan nanti otomatis ya. Aktif dan kreatif dalam menghasilkan karya. Karena untuk pengembangan diri keprofesionalan berkelanjutan, terutama yang P3K, kemudian ASN, itu memiliki kewajiban untuk itu. Berikutnya adalah berkolaborasi. Kemampuan kolaborasi ini maknanya adalah kita juga mampu keterampilan berelasi, kesadaran sosial, dan pengembangan keputusan. Contohnya apa? Komunikasi, seperti yang saya sampaikan tadi, mengembangkan relasi. Seorang guru pasti relasinya banyak, terutama dia mengembangkan relasinya boleh kolaborasi juga, bukan hanya di lingkungan sekolah, akan tetapi di luar sekolah juga, melalui apa? MGMP atau MGMPS-nya. Ya, kemudian contohnya
kalau di dalam sekolah itu sendiri apa? Memandu unggah perangkat soal ujian di aplikasi CBT. Ini bentuk dari kesadaran sosial maupun keterampilan berrelasi Bapak Ibu. Contohnya kalau kita memberikan ini soal gitu ya. Soal kita kan di aplikasi CBT kita pasti hanya istilahnya kita mengerjakannya berapa lama? Hanya dalam waktu 6 bulan baru kita membuat aplikasi. Bisa jadi di aplikasi itu mengalami kendala. Kita yang merasa istilahnya kita aset saya mampu ini saya di bidang IT. Makanya dia memandu. Ini maksudnya. Yang kedua adalah memandu menyusun pengembangan diri. Contohnya di sini apa? Oh, saya mampu dalam bidang pengembangan diri keprofesionalan berkelanjutan. Saya mampu menyusun untuk PKB. Maka apa yang saya lakukan? Saya mendampingi, contoh di sini saya mendampingi Pak Budi. Pak Budi setelah melakukan kegiatan ini, laporannya bentuknya seperti ini loh. Saya pandu Pak Budi untuk mengarah ke membuat laporan itu sesuai dengan administrasi yang diperlukan. Kemudian yang terakhir ini berbagi praktik baik. Seperti yang saya lakukan hari ini, saya mendapatkan informasi terbarukan, maka saya harus juga mengembangkan atau praktik baik kita. Berikutnya adalah yang terakhir ini Bapak Ibu, kesimpulan dari pertemuan hari ini, materi hari ini adalah pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional tersebut akan dapat menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, responsif, proaktif, mendorong anak untuk memiliki rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan humaniora. Semua ini selaras dengan standar kompetensi lulusan dan juga standar isi dalam standar nasional pendidikan. Sehingga terwujudlah murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, ini materi yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu mohon maaf ya, jangan ini sedikit berat, tetapi terasa ringan pada saat ternyata itu sudah bisa yang selama ini kita lakukannya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Demikian, terima kasih untuk materi hari ini terkait dengan sosialisasi dan juga aksi nyata modul 2.2. Dari saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Monggo saya persilakan untuk kita lakukan refleksi ya. Kira-kira apa yang Bapak Ibu terima dari yang saya sampaikan tadi. Kemudian mungkin Bapak Ibu juga bisa menyampaikan bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah menerima materi ini. Kemudian juga bagaimana pembelajaran apa yang Bapak Ibu terima dari saya tadi. Kemudian yang terakhir adalah kiranya apa penerapan yang ke depan yang Bapak Ibu harapkan atau akan Bapak Ibu lakukan setelah menerima materi dari saya. Bapak Ibu dipersilakan, monggo. Saya izin duduk lagi ya. Silakan. Nggih, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran yang ada di kelas, yang saya dapat adalah untuk memberikan atau menciptakan murid yang berkarakter, memiliki resilience yang baik atau bersikap tangguh, resilience. Itu dibutuhkan social emotional learning di dalam pembelajarannya sendiri. Dan sebagai guru memang kita sebaiknya tidak hanya mendidik untuk segi kognitif pengetahuannya saja, tetapi lebih ke karakternya. Jika siswa memiliki karakter yang baik, maka dia akan memiliki soft skill yang baik, kemudian hard skill yang berhubungan dengan
decision making, well-being-nya sendiri. Jadi dari pembelajaran sosial emosional learning, dari cara kolaboratif dengan guru dengan siswa, kemudian siswa dengan siswa, maka di situ akan terbentuk self awareness yang tinggi, yang baik tentunya, karena akan menciptakan manajemen pada dirinya sendiri, kemudian social awareness dengan temannya, sehingga siswa yang kita didik seperti itu maka akan didapatkan soft skill dan hard skill yang baik untuk membuat keputusan pada dirinya di masa depan. Kemudian perasaan saya setelah mendapatkan praktik berbagi dari Ibu Hila, saya merasakan senang sekali. Di sini saya memang pengalaman mengajar memang masih kurang dibilang, belum pernah sama sekali, hanya di KPL dan lain-lain. Tapi saya sendiri sebagai orang yang termasuk pengamat terhadap guru-guru senior, kemudian guru yang baru dan guru yang sekarang ada guru penggerak juga. Saya rasa saya mendapatkan banyak manfaat sekali dari apa yang Ibu sampaikan. Kemudian untuk kedepannya saya menginginkan perbaikan terhadap diri saya, terhadap cara mengajar, kemudian integrasi dan penekanan terhadap sosial emosional learning di pembelajaran yang saya alami. Saya mulai kembali. Untuk terima kasih refleksinya itu sangat menginspirasi bagi saya, karena memang sejak awal kalau saya memang berbagi itu tidak pernah rugi, karena pasti kita dari berbagi itu kita belajar untuk menerima dan memberi. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu disampaikan kembali, Pak Budi. Oke, silakan Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas refleksinya. Kemudian terima kasih pula atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bravo. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.